Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malaysia Yusyantia Zahra dengan NIM 551230-104, Prodi S1 Manajemen dari kelas 3C, mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis Lanjutan. Pada kali ini saya akan melakukan tutorial uji Gletser untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis Lanjutan. Jadi uji Gletser ini digunakan untuk menguji adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Nah, uji ini tuh dilakukan dengan mengamati apakah variabel independennya berhubungan signifikan dengan kuadrat residual dari model regresi. Jadi, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 itu tidak akan terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka akan terjadi heteroskedastisitas. Nah, jadi langsung aja. Di sini saya punya data responden sebesar 80 sampel. Dengan variabel Anderson influencer, frekuensi iklan, dan keputusan pembelian. Langsung aja kita copy sampelnya. Kita copy dan pindahkan ke SPSS. Tentukan ada data variabel view. Kita akan menetap di data view untuk memasukkan data-data yang tadi. Langsung aja kita paste. Oke ya. Nah, di sini udah muncul hasil data-data yang tadi ada di Excel. Ini kan masih kayak gini ya. Nah, kita atur di variable view untuk mengganti namanya dengan X1, X2, dan Y. Terus di sini width-nya kita turunkan jadi 6. Desimalnya juga kita turunkan jadi 0. Columns-nya kita turunkan juga jadi 6. Sebenarnya ini nggak terlalu penting. Lalu di sini measure-nya kita ganti jadi scale. Nah, jika sudah, di sini label bisa kita isi dengan nama-nama variabel tadi. Kayak X1 itu kan endorsement, influencer. Lalu yang X2 tadi itu frekuensi iklan, dan variabel ini tadi keputusan pembelian. Nah, jika sudah, kita balik lagi ke data view. Nah, data view tampilannya udah begini, sudah berubah dari yang sebelumnya, lebih rapi dibanding yang sebelumnya. Kita lanjut aja ke analyze. Di analyze ini kita pilih regression dan lanjut ke linear. Nah, variabel X1 dan X2 ini, yang mana itu endorsement, influencer, dan frekuensi iklan, kita masukkan ke dalam kolom independen. Kita masukkan satu-satu saja. Dan ini variabelnya kita masukkan ke dependent. Nah, jika sudah, sini kan ada opsi-opsi banyak ya. Nah, kita masuk ke menu yang save. Di menu save ini kita ke residuals dan centang yang unstandardized. Nah, jika sudah, itu kita lanjut aja, klik OK. Nah, nanti akan keluar hasil outputnya seperti ini. Ini udah keluar, tapi kita masih lanjut. Ini belum hasil. Di sini tuh RES_1. Di sini udah ada hasilnya, keluar angka-angkanya. Kita lanjut ke transform.
Di transform ini kita pilih compute variable. Nah, di sini kita ketik namanya jadi apps_res. Lalu di function groupnya kita klik all, dan yang di bawahnya kita klik ABS. Jika sudah, kita klik panah ini untuk memasukkannya ke dalam sini. Nah, yang tanda tanya ini akan kita ubah jadi yang unstandardized ini, yang residual 1. Kita klik dan masukkan ke dalam variable numeric expression. Jika sudah begini, kita langsung klik OK. Nah, setelah melakukan langkah tadi itu, kita tidak akan mendapat hasil apapun seperti yang sebelumnya. Cuma hanya ada muncul kalimat begini. Tapi ini belum hasil akhir, jadi kita tetap lanjut untuk ke langkah selanjutnya. Nah, kita mendapatkan hasil ABS_res ini alias residual kedua setelah melakukan langkah yang tadi. Kita akan mendapat angka-angka ini. Tapi kita tetap lanjut ke analyze. Lanjut ke analyze lagi. Lalu klik regression dan linear. Di linear ini, yang dependent ini, yang variabel ini kita keluarkan dan ganti dengan terlebih dahulu dan ganti dengan yang ABS_res yang tadi kita cari sebelumnya. Nah, kita masukkan dan kita kan tadi masuk ke menu save. Nah, menu save ini kita akan nonaktifin yang unstandardized tadi. Lalu lanjut, continue, dan OK. Nah, akan keluar hasil akhirnya. Di hasil akhir ini kita akan mengambil yang koefisien. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada variabel X1 dan X2 yaitu endorsement influencer dan frekuensi iklan. Nah, nilai signifikan dari X1 yaitu sebesar 0,257, yang mana artinya 0,257 ini lebih besar dari 0,05. Maka artinya variabel X1 atau endorsement influencer ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita lanjut lihat yang kedua. Di sini frekuensi iklan atau X2 itu menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,031. 0,031 ini lebih kecil dari 0,05. Maka variabel kedua, variabel frekuensi iklan ini akan terjadi heteroskedastisitas. Kesimpulannya, variabel X1 dan X2 ini mempunyai pengaruh yang beda. Maka endorsement influencer ini terjadi, intinya variabel X1 ini tidak terjadi heteroskedastisitas, dan yang variabel kedua itu terjadi heteroskedastisitas. Nah, itu hasil akhirnya. Hasil akhir penelitian ini. Cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika kurang penjelasannya atau tidak jelas dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.